sampai kita sudah melangkah ke hal berikutnya. Ada salah satu tempat dari panjenengan untuk mengepalkan tangan, dan kemudian salah satu teman yang satunya akan saya. Oh baik. Bu Naomi kan teman lagi nih, mau positif. Jadi disiplin yang positif itu sebenarnya yang harusnya bagaimana sih? Kecil-kecil ya tulisannya. Oke. Di yang disampaikan dia tadi adalah kalau orang sendiri atau si anaknya sendiri tidak mau berbagi. Yang kedua, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita di dalam mendidik siswa untuk disiplin, kita akan berpikir kalau itu ada dalam diri kita masing-masing. Bagaimanapun orang membujuk, bagaimanapun orang memberikan motivasi, kalau dirinya sendiri tidak ada niat untuk berubah, itu tidak akan bisa tercapai apapun yang diinginkan. Siswa kita dengan nilai kebaikannya menuju ke arah yang positif. Jadi disebut dengan keyakinan kelas. Mestinya karena kita sekolah disesuaikan dengan visi sekolah. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas. Di sini ada peraturan kelas, masuk ke keyakinan kelas, lagi ke yang positif, masuk ke menggantikan atau konsekuensi. Coba yang pertama Bapak Ibu, ini termasuk hukuman, sanksi atau konsekuensi. Yang kita baca ya, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman, sanksi atau konsekuensi? Hukuman? Restitusi itu kalau nanti kita cari di Google dengan pengertian ini itu sedikit berbeda. Sama seperti Bapak Ibu dulu pernah IHT sekolah penggerak menghamba pada murid. Menghamba pada murid itu konotasi menghamba. Kalau nanti kita yang sudah umum dengan yang di sekolah penggerak itu berbeda. Menghamba dalam hal ini konteksnya melayani seluruh hati, termasuk restitusi. Nah, supaya agar cepat nanti bisa dibagikan, kami bagikan slide-nya Bapak Ibu. Tunggu, kalau nanti di sebelah paling kiri itu kan ada guru berbuat. Ini kan cenderungnya atau seringnya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyinyir. Nah, kemudian kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata, awas, kalau kamu tidak mengerjakan pelajaran atau tugas dari Bapak, maka itu berarti perannya penghukum. Lagi merasa rendah diri Bapak Ibu, bukan rendah hati. Rendah diri itu terkucilkan. Nah, minder, tidak pede, gitu nih. Nah, kemudian harapan guru penggerak itu ada di 3 ini sebagai teman. Teman ini guru berkata membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, memposisikan kita sebagai guru itu bisa dianggap sebagai teman, sehingga apa yang ada masalah di muridnya itu kita bisa tahu, kita bisa menjadi konselor atau bisa mengkonseling, mendukung, membuat orang merasa bersalah ini sedikit asing. Nah, pemantau di sini Bapak Ibu, guru berbuat ini menghitung dan mengukur. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita ke guru berkata, apa peraturannya? Pemantau ini lebih kepada tekstual aturan-aturan atau kebijakan yang ada di sekolah. Jadi kita memposisikan sebagai pengeksekusi kebijakan. Kalau pemantau ini sama seperti kalau Bapak Ibu ada yang asesor itu mengakses, ketika mengakses itu kan melihat, memantau seharusnya gimana aturannya, juknisnya sebagaimana, apa kira-kira yang akan dilaksanakan setelah itu. Nah, seperti itu. Maka nanti dampaknya ketika nanti jadi pemantau itu, apa yang kamu mau? Bapak sudah ngajar seharian nggak ada hasilnya, lalu apa yang kamu mau? Oke, saya merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Siapa kita lihat siapa? Apa
yang kamu mau. Diberitahu, diberikan kok tidak ada perubahan sama sekali. Dengan apa? Dijawab coba, jawab. Dijawab, Bu. Monggo, jawab. Dijawab. Saya maunya dari Iya. Baru benar. Kan belum bisa kan harus yang benar. Dia tapi katanya budinya nggak boleh. Pakai tepuk tangan, Bu. Saya akan menutupnya dengan yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Sebelumnya, apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya hanyalah simpulan dari apa yang disampaikan dari materi pertama sampai terakhir. Saya ajak dulu Bapak Ibu bahwa paradigma tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang pertama kali dikonsepkan, didengung-dengungkan oleh pengonsep dari GB ini adalah konsep pembelajaran bahwa kita, guru itu adalah petani. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada sebuah proses nih, ada seorang petani yang akan menanam atau membajak sawah. Kira-kira kita sebagai guru adalah siapa yang rekoso? Siapa yang nanti mendapatkan hasilnya? Siapa? Jadi bisa diasumsikan bahwa proses kita pembelajaran ini yang harusnya itu bekerja keras adalah petani. Jadi ketika kita mengalami, kita mendapati murid-murid yang rodok spesial dalam tanda kutip, berarti itulah saatnya kita bekerja lebih keras. Dan cara yang baru yang kita terima baru saja adalah kita mendapatkan konsep terbaru bahwa setiap murid itu memiliki kodrat yang memiliki kebaikan dari dalam diri. Jadi sekarang seharusnya kita akan melakukan restitusi. Ini saya juga mohon izin Pak Daroji, ini sesepuhnya video. Mestinya kalau masalah seperti ini itu sudah ngotot luar biasa. Bagi saya hal baru, tapi bagi beliau Bapak Ibu yang di BK sudah ngotot. Proses menciptakan di mana murid itu harus menemukan sendiri kesalahan mereka itu apa. Kemudian apa tadi motivasinya, dan kita kembalikan kepada keyakinan kelas bahwa apa yang kita miliki, kita yakini hal-hal baik apa yang ada dalam murid itu yang seharusnya akan menjadi istilahnya kembali kepada jalan. Nah, ini kita belajar tentang segitiga restitusi. Bisa next. Bukan paksaan. Jadi bukan seperti ini lagi. Kamu tidak ngerjain PR, nanti tak hukum 10 kali lipat. Kamu nek terlambat, tak suruh lari 10 kali lipat. Tidak lagi seperti itu nih. Tidak lagi seperti itu. Karena semuanya kembali kepada restitusi. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Setiap orang itu pasti punya naluri. Setiap orang itu pasti punya hal-hal baik dalam dirinya. Oleh karena itu, setiap kesalahan yang murid lakukan mestinya dikembalikan kepada diri. Sebenarnya maksudnya apa? Motivasinya apa? Tujuannya apa? Ya, ada mencari kebutuhan dasar, ada mencari cara yang paling baik, fokus pada karakter, kemudian menguatkan ya Bapak Ibu. Proses untuk kita menyelesaikan masalah itu harusnya kembali ke sini. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama, lakukan stabilitas identitas dulu. Mestinya kita melakukan konfirmasi dulu. Ya. Nah, kemarin itu kami Bapak Ibu CGB itu diminta untuk membuat sebuah video skenario segitiga pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi saya mengambil contoh ada satu anak yang tidak mengikuti PJJ beberapa hari, kemudian tidak mengikuti pembelajaran matematika. Ya, itu contoh saja, diambil dari 2 kasus. Kemudian prosesnya adalah saya mengajak salah satu murid tersebut untuk bersama-sama kita obrolan. Saya tanya dulu, kira-kira mengapa kamu dipanggil di sini? Kemudian dikembalikan masuk ke step yang kedua, yaitu validasi tindakan salah. Ini ada materinya tadi Pak Agus ya, keyakinan kelas bahwa hal-hal baik apa yang seharusnya dimiliki oleh seseorang. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, salam sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih atas kerawan dari Bapak Ibu di ruangan ini. Hari ini saya akan memberikan aksi nyata hasil dari guru penggerak angkatan keempat. Ya. Saya Rita Dinawanti. Terima kasih untuk kedatangannya dan bisa meluangkan waktu di sela-sela pembelajaran PTM kita. Ya, dalam saya sebagai guru penggerak ada arti pendidikan. Kita sebagai seorang pendidik adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi pendidikan itu intinya di si murid yang nantinya dia dapat hidup di masyarakat, bangsa, dan negara. Next. Dalam refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara ada alurnya. Next. Ya, di sini alur konsep pembelajaran sebagai dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita seorang pendidik harus menuntun. Di mana kita sebagai Tulodo, Mangun Karso, dan Handayani. Dan kekuatan kodrat anak yang mereka masih merdeka dan bermain. Dalam pendidikan yang berpihak pada anak ini, kita harus sebagai seorang pendidik itu selalu mengedepankan keberpihakan kita kepada anak, di mana anak atau murid adalah bukan tabula rasa, di mana lakunya murid ini di dalam diri anak mempunyai sosiokultural, di mana si anak kita harus sebagai seorang pendidik menggunakan filosofi petani yang mengedepankan budi pekerti anak, di mana nanti anak akan sejahtera dan bahagia. Next. Ya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun di sini dapat tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, di sini kita seorang pendidik harus menuntun dengan 3 konsep, yaitu Engarso Sungtulodo, Engadyo Mangun Karso, dan Tukuri Handayani. Engarso Sungtulodo itu kita di depan memberikan contoh, kemudian Engadyo Mangun Karso kita di tengah memberikan dorongan, dan Tukuri Handayani kita selalu berada di belakang mendorong dengan kekuatan kita supaya anak itu menuju ke selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahirnya atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perikehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Next. Nah, di sini terlihat di dalam merdeka itu ada merdeka batin dan ada merdeka lahir. Merdeka batin yaitu pendidikan, sedangkan merdeka lahir adalah pengajaran. Bagaimana kita sebagai pendidik itu memberikan pengajaran kepada anak melalui pendidikan. Next. Nah, berdasarkan kodrat anak yaitu bermain adalah salah satu kodrat dari anak itu, sehingga kita harus menerapkan pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga yaitu cipta, rasa, karsa atau pekerti yang
yang sudah ada pada diri anak. Kita kembangkan, kita arahkan dengan bermain. Permainan anak dapat jadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Nah, di sini terlihat contoh bermain ya. Ada congklak. Congklak di sini mengajarkan di dalam matematika itu strategi bagaimana menyelesaikan sesuatu dengan trik-trik tertentu. Dan di sini juga ada contoh gobak sodor, di mana ada nilai dan strategi, ada kebersamaan, di sana ada nantinya kolaborasi, dan ada anak-anak itu akan memunculkan suatu ikatan kebersamaan. Next. Pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Jangan kita sebagai pendidik maksudnya menghamba itu terus kita seperti berada di bawah banget, bukan itu yang dimaksud. Tetapi bagaimana kita tahu anak ini nanti mau ke arah mana, kita mengikuti secara menuntun. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak. Next. Nah, di sini kenapa pendidikan bukan tabula rasa? Tabula rasa itu semacam anak itu merupakan kertas kosong yang nantinya kita isi, bukan itu. Tapi bagaimana kita sebagai seorang pendidik, di mana anak-anak itu sudah punya samar-samar catatan, kita menebalkan sesuatu yang harusnya kita arahkan, jadi menuju ke kebaikan. Dimana menuntut itu berarti kita menebalkan garis samar-samarnya. Next. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, yaitu menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya anak tersebut. Jadi kita memang harus bisa mengarahkan anak itu berdasarkan rasa diri masing-masing anak, berdasarkan sosial kulturalnya. Di sini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Kita akan mempelajari anak itu akan mempunyai tahapan-tahapan pembelajaran yang berbeda sesuai usia mereka. Di sini tergambar semacam tangga di mana eksplorasi pengalaman raga, indera dan imajinasi itu berada di taman PAUD. Jadi wiraga 0 sampai 8 tahun itu motorik. Dari motorik siswanya yang kita arahkan. Kemudian wiraga ke wirama usia 8 sampai 16 tahun itu anak akan mengenal dan menguasai teks, di mana ini biasanya usia 1, kelas 1 dan kelas 3. Mengenalkan riset, proyek, durasi pendek ya. Nah, di situ anak akan mulai terlihat perkembangannya. Kemudian fase berikutnya memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanya. Biasanya anak-anak usia 4 SD itu sudah mulai sedikit-sedikit mulai bertanya. Nah, itu menunjukkan bahwa proses riset di dalam diri mereka itu berkembang. Ada wiraga dan rasa ramanya mereka. Kemudian yang terakhir, seperti anak didik kita, itu di fase wirama, yaitu 16 sampai 24 tahun. Di mana orientasi pilihan hidup mereka atau passion yang mereka ingin arahkan. Jadi sebaiknya memang kita sebagai seorang pendidik, khususnya di kita SMK ini, kita mengarahkan passion peserta didik kita. Seperti apa toh harapan mereka ke depannya, ingin menjadi apa toh mereka ke depannya. Nah, itu. Nah, ini tergambar dari penggambaran di wiraga usia 0 sampai 8, kemudian wiraga ke wirama 8 sampai 16 tahun, kemudian di usia wirama ada 16 sampai 24 tahun. Next. Nah, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berdasarkan budi pekerti. Jadi karena intinya memang Ki Hajar Dewantara itu bagaimana kita mengolah budi pekerti anak nantinya, maka budi pekerti atau watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikir, perasaan
menunjukkan tenaga atau semangat. Di sini akan terlihat contoh budi pekerti. Ini adalah seperangkat alat gamelan, di mana di sini ketika kita mengajak anak-anak bermain gamelan, itu mereka akan mengolah kebersamaan, keselarasan di dalam iramanya, dan rasa mereka untuk seberapa kekuatan yang mereka nanti tampilkan. Karena ini nggak bisa namanya gamelan itu bermain sendiri-sendiri. Gamelan akan jadi ketika mereka saling berkolaborasi. Kemudian di sini terlihat juga contoh budi pekerti, ya, yaitu menenun, di mana orang menenun itu pasti butuh namanya kesabaran, namanya tujuan di mana nanti saya harapannya tenunan ini mencapai seperti sekian. Nah, itu contohnya. Berikutnya, berdasarkan Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikannya yaitu kita sebagai petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung, misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung tersebut, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Jadi memang kita kalau anak itu semacam jagung, ya kita harus menanam semacam dengan cara jagung. Jangan anak itu jagung kita tanam dengan cara padi, akan berbeda. Ya. Nah, maksudnya di sini menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu pesan kuncinya. Ini tadi ada pengenalan kami untuk yang modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ke modul 1.4 budaya positif. Kenapa kita harus mempelajari budaya positif atau ekosistem positif? Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Jadi bagaimana anak ini nanti kita mengarahkan, ya kita arahkan sesuai kodrat dasar mereka. Next. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini kita harus tahu peserta didik kita atau murid kita. Mereka itu adalah manusia yang mempunyai keinginan masing-masing yang berbeda. Kita tidak mungkin akan memaksa mereka. Seperti kita ketika mempunyai kepalan tangan, kalau kita memang tidak mau membuka, pasti tidak mau. Sehingga bagaimana kita seorang pendidik harus bisa mengerti akan arah passion mereka. Next. Nah, sehingga seorang pendidik seperti kita, marilah kita mulai berusaha mengerti mereka peserta didik itu, dan kita merubah paradigma dengan kita mencoba menghilangkan ilusi kontrol. Kenapa ilusi? Anak ilusi itu bukan nyata. Jadi selama ini mungkin kita sebagai seorang pendidik menggunakan konsep ilusi kontrol ini, di mana ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita punya, oh kamu harus gini, itu salah nak. Itu ya. Jadi kontrol-kontrol seperti itu yang terkadang mungkin anak mempunyai alasan tersendiri yang kita belum tahu. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang juga kita seperti itu ya. Itu ternyata sama ini salah, karena itu adalah ilusi. Nah, kemudian juga di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mari kita pelan-pelan menghilangkan ilusi-ilusi itu dengan kita lebih menuju ke perkembangan dari peserta didik. Di mana ada teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terkadang kita akan
motivasi eksternal. Eksternal itu berarti dari luar. Nah, seperti untuk mendapatkan imbalan dari orang lain juga, itu juga dari luar. Jadi bagaimana peserta didik itu nantinya dia mempunyai motivasi internal dari dirinya. Jadi mereka akan merasa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ada dorongan dari dirinya sendiri, jangan dari luar yang memaksa. Seperti itu. Next. Nah, ini konsep budaya positif, di mana apabila budaya positif ingin dicapai pencapaiannya, kita harus membuat namanya lingkungan juga positif. Di dalam lingkungan yang positif, kita akan membentuk namanya keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas itu terdapat peraturan kelas yang nantinya akan dipakai oleh peserta didik itu untuk mengontrol diri mereka, bukan dari luar. Ini contoh, nanti Bapak Ibu apabila ingin membuat bentuk-bentuk kesepakatan kelas yang ada, ya, jadi ketika di kelas mungkin kita akan merubah sistemnya. Kalau selama ini kita peraturan kelasnya seperti ini, kedepannya bisa kita menggunakan konsep mengembalikan ke peserta didik. Anak-anak, kira-kira apa yang kalian sukai yang akan menjadikan kesepakatan kelas? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Ini sepertinya sudah dijelaskan pada sosialisasi yang pertama, ya. Next. Nah, ini juga sudah masih sama Pak. Ini yang sudah dijelaskan di sosial pertama, yang Bapak Ibu juga sudah mulai memahami yang ini. Nah, ini kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia sebenarnya intinya ada 4. Ada namanya cinta kasih atau ingin diterima, kemudian ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, dan ada kesenangan. Terkadang anak-anak atau peserta didik kita itu akan memiliki salah satu ini untuk menunjukkan jati diri mereka. Misalnya ketika di kelas dia ingin, saya itu pengen terlihat, nah dia akan mempower dirinya sehingga teman-temannya takut, berarti dia ada di penguasaan. Atau mungkin dia ingin diterima dengan cinta kasih, dia akan baik banget. Nah, itu adalah kebutuhan dasar mereka yang kekurangan di rumah, mungkin akan dibawa ke sekolahan. Karena memang kita tahu sendiri anak-anak atau peserta didik kita beragam, ya, berdasarkan ekosistem mereka masing-masing di rumah. Kemudian ini juga sudah dijelaskan, ya, 5 posisi kontrol ini, di mana guru itu jangan pernah kita menjadi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Tapi paling tidak kita sebagai guru itu di fase yang memantau, menjadi teman, dan paling bagus itu yang manajer. Tapi kalau menuju manajer mungkin masih susah, ya paling tidak kita memantau dulu lah posisi kita, supaya nanti proses ekosistem budaya positif itu tercapai. Kemudian apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu, kalau dulu kita biasanya langsung menghukum, ya, sama anak yang salah, kita langsung kita hukum, kamu salah, jangan seperti itu. Nah, kita mencoba dengan cara restitusi. Di sini akan dijelaskan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau murid pernah salah itu malah kita ajarkan mereka, oh ini
diterima kembali oleh kelompoknya. Nah, di sini konsep segitiga restitusi yang bisa kita terapkan. Pertama, kita akan menanyakan keyakinan, kemudian kita akan menstabilkan identitas, dan yang terakhir validasi tindakan yang salah. Nah, ini nanti contoh skenario konsep yang mungkin bisa sebagai arahan kita ke depannya. Kemudian dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru? Kita, manajer karena guru bersikap tulus ketika berdialog di awal, menawarkan bantuan ketika murid ada masalah, atau guru juga memahami alasan murid melakukan hal tersebut atas dasar kebutuhan kesenangan. Guru juga mengingatkan anak tentang keyakinan kelas dan sekolah dan menuntut murid untuk menyadari nilai-nilai kebajikannya sendiri. Kemudian kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh Mario dan Adi di dalam skenario tadi? Ternyata kebutuhan yang dibutuhkan adalah kesenangan. Jadi kenapa dia main lempar-lemparan makanan di kantin itu merupakan bagian dari kesenangan dia. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan? Di sini menstabilkan identitas berarti Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian, sama-sama berpikir, sama-sama tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi. Jadi ini konsep skenario nanti yang bisa diterapkan. Kemudian contoh validasi tindakannya. Kalian pasti melakukan itu, ada alasannya. Kemudian mencari keyakinan. Sekarang mari kita bicara dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Jadi di dalam konsep restitusi ini terkadang juga harus mempergunakan kata-kata yang pas, tekanan-tekanan yang pas, ya. Ya, demikian konsep yang kita berikan, di mana selama menjadi guru penggerak kita harus benar-benar bisa menerapkan di dalam pembelajaran dengan budaya positif yang baik. Terima kasih atas kerawan Bapak Ibu atas mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.